Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon izin di waktu yang singkat ini mari kita hadirkan pikiran, jasad dan hati kita agar semata-mata hadirnya kita semua di sini itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pesan yang ingin saya sampaikan, izinkan saya membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Al-Alaq 1-5 Bapak Ibu. Bapak Kadis Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan. Saya ulangi ya, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar yang saya hormati. Maaf Pak, grogi Pak. Ya, saya Ibu Kabid dari Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan serta Kepala UPTD. Terima kasih juga telah hadir Bapak-Bapak Kepala UPTD dan rekan-rekan dari POPT juga penyuluh. Terima kasih atas supportnya. Jujur Pak, saya belum pernah berdakwah ataupun menyampaikan pesan secara spiritual dan kerohanian. Baru ini pertama kali, tapi insya Allah ini menjadi medan ataupun tempat saya belajar. Di awal saya sampaikan atau saya lantunkan ayat Al-Alaq 1-5 ini mungkin akan menjadi kerangka berpikir ataupun pengantar dalam membahas tema ataupun judul yang kemarin sebenarnya pembuatan judul ini juga secara spontan, yaitu mengenal potensi dan talenta diri sebagai pembuka pintu-pintu berkah Allah. Itu ya. Jujur saya berdiri di sini serasa sedang sidang Bu, gitu ya, bukan sedang berdakwah gitu ya. Jadi kalau mengingat sidang mungkin ini harus ada beberapa variabel yang saya jelaskan. Ada potensi, ada mengenal diri, ada juga rezeki dan berkah. Setidaknya ada 3 yang harus saya sampaikan ya, terkait dengan hal ini. Bapak Ibu, kalau tadi di awal Al-Alaq 1-5 sekilas kita berkaca kembali kepada riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Alaq 1-5 ini merupakan wahyu ya Bapak Ibu. Ada yang namanya wahyu Pak di sini? Untuk wahyu? Oh wahyu. Biasa ya Pak. Kalau kita itu kalau wahyu pasti din. Kalau perempuan wahyu wahyuni. Jadi wahyudin wahyuni itu. Wahyu itu kalau kita di perjalanannya, wahyu dan juga Al-Quran itu diturunkan satu paket Pak Bu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin mohon izin, satu paket bahwa wahyu dan juga Al-Quran diturunkan satu paket, bahwa wahyu merupakan perintah apa Pak? Perintah ya? Arti wahyu itu perintah atau pesan ya? Pesan atau perintah, dan juga disertai dengan Al-Quran dari surat pertama dan surat-surat yang lainnya. Itu merupakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan di Gua Hiro, dan juga bertepatan mungkin setidaknya 2 hari ke depan kita akan menyambut dengan yang namanya Nuzulul Quran, adalah proses turunnya Al-Quran dan juga wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa saya mengambil ini? Karena ini merupakan suatu pengantar dan pembuka bagaimana kita harus mengenal potensi diri nantinya, dan juga mengenal diri dan juga berkah dan rezeki yang nanti akan kita bahas. Al-Alaq ini Bapak Ibu dalam terjemahannya mungkin ayat pertama bahwa Iqra itu adalah membaca ya, bacalah apa yang ada
di langit dan bumi yang tertulis maupun tidak tertulis. Itu merupakan suatu proses dalam implementasinya kita itu adalah proses belajar, mengenal, termasuk mengenal diri dan mengenal potensi, mengenal alam semesta dan segala isinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Kita sering berpikir cipta itu sama dengan jadi ya Bu ya. Tapi dalam hakikatnya cipta atau Sang Maha penciptaan, cipta itu mengandung arti seperti dia itu punya asa Bu, punya keinginan, punya keindahan, punya visi. Itulah tercipta. Secara sederhana mungkin kalau kita berangan-angan, kami cek Sunda, aduh kacipta pamike siang-siang ngaleut rujak. Kacipta itu seperti Bu, kalau sederhananya ya Pak. Jadi proses penciptaan manusia ini semata-mata seperti Allah itu punya keinginan. Dalam ayat pertama ini, keinginan seperti apa? Bahwa kita harus belajar dan membaca bahwa penciptaan manusia itu setidaknya tercipta dari sifat-sifat Allah. Sifat yang dari 1 sampai dengan 100. Sifat-sifat Allah 99 sifat atau nama Allah dan ditambah 1 yang dirahasiakan. Di antaranya apa Ibu? Sifat-sifat Allah 99 sifat Allah. Ya. Kalau dari nyanyian ya Allah ya Rahman ya. 99 sifat Allah itu tertera dalam Al-Quran dan nyata, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan yang lainnya. Sementara 1 yang dirahasiakan adalah wujud Allah itu sendiri, bahwa Allah tidak berbentuk dan tidak berwujud. Itu adalah 100 kalau dijumlahkan. Dan dalam implementasinya di kehidupan, bacalah sifat-sifat ini, itu merupakan suatu proses kita belajar untuk berbuat baik dan benar. Karena nitip gitu ya, mungkin baik itu belum tentu benar Bu. Tapi ketika benar itu pasti baik hakikatnya. Secara sederhana ketika kita memberikan permen istilahnya kepada anak kecil yang sedang sakit, itu adalah suatu proses ataupun tindakan baik ya Bu ya. Tapi tidak benar karena itu bisa menambah rasa sakit. Itulah. Jadi baik dan benar itu harus kekal ataupun satu gitu ya. Kemudian diperdalam di ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah dalam implementasinya kita proses mengenal diri bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Itu implementasi yang kita harus pahami adalah bagaimana kita mengenal diri. Makanya potensi diri dan juga wujud diri itu seperti apa juga kita harus kenal. Karena tidak banyak dari kita, mungkin saya sendiri itu kadang-kadang tidak tahu diri Pak, lupa diri, hilang diri, ataupun mencari jati diri. Biasanya anak-anak ABG gitu ya, anak-anak orang-orang dewasa kadang-kadang juga ada yang mencari jati diri gitu ya. Bahwa ini adalah proses untuk menemukan jati diri itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengenal diri kita, apakah orang lain juga akan kenal dengan kita? Apakah kita akan kenal juga dengan Sang Maha Pencipta kita? Karena kalau saya mengutip juga bahwa ada salah satu kutipan yang saya ambil, bahwa ketika kita mengenal diri kita, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seperti itu. Kemudian diperjelas di ayat ketiga. Apa Bu ayat ketiga? Lupa asal itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang Maha Mulia. Setelah kita mengenal 99 sifat Allah dan 1 yang dirahasiakan, itu adalah suatu proses perbuatan baik dan benar. Itu juga yang menjadi landasan kita agar kita berbuat baik dan benar, sehingga ketika berbuat baik dan benar setidaknya 100 dari sifat-sifat Allah, itu kita akan mengenal apa yang disebut perbuatan baik ataupun amalan soleh. Kemudian di ayat keempat, Alladzi alama bil qalam. Alladzi alama bil qalam
Dia yang mengajarkan manusia dengan pena. Implementasinya dalam artian pena berarti segala yang ada di langit dan bumi itu sudah tertulis, Bu. Tertulis di mana? Yaitu tertulis di kolam Allah atau Lauhul Mahfuz, adalah kitab yang suci mungkin ya Bapak Ibu. Itu semua yang sudah ada kita di dunia itu sebelumnya sudah tertulis apa-apa yang ada di bumi ini. Maka kita dituntut oleh agar kita belajar. Kemudian di ayat kelima dipertegas bahwa dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Dengan proses belajar itu, ketika kita belajar, berobservasi, bertafakur diri, dan juga mengkaji diri, itu akan menemukan ilmu-ilmu Allah dengan sendirinya. Itu mungkin yang menjadi landasan saya untuk membawakan tema yang berjudul talenta diri dan juga potensi diri. Nah, lantas seperti apakah perwujudan diri? Kita harus mengenal diri. Setidaknya ada 3 komponen diri yang menjadi penanggung jawab utama. Karena apa? Karena yang disebut diri itu bukan saya, Arif. Arif hanya sebuah nama, tapi wujud daripada Arif itu adalah diri. Diri itu setidaknya 3 komponen utama yang mengatur. Pertama ada akal, roh, dan juga jasad. Itu ada 3 komponen yang harus dinaungi oleh rasa, Bu ya. Harus dinaungi oleh rasa. Karena yang menyambungkan apa yang satu dengan yang lainnya itu adalah rasa, Bu, Pak. Ketika kita hilang rasa, itu kita tidak akan tersambung. Begitu juga kita ketika ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tidak ada rasa itu kita tidak akan tersambung. Nah, rasa ini harus dibimbing dengan ilmu, keimanan, kemudian juga iman, ihsan, dan juga Islam. Itulah yang menjadi pembimbing dari dalam diri, sehingga kita akan menemukan baik dan benarnya diri kita. Selain ketiga unsur komponen utama ini, ada juga 7 komponen pelaksana. Kalau di komputer mungkin ya, Bu, 3 penanggung jawab dan 7 pelaksana. Apa 7 pelaksana dalam diri? Salah satunya adalah mata dengan rasa melihatnya, kemudian telinga dengan rasa mendengarnya, lisan dengan rasa ucapnya, kemudian tangan dengan rasa laku lampahnya, kemudian perut dengan rasa nafsu tuang lututnya, Pak. Kemudian di bawah perut ada apa, Bu? Nah, lutut. Sebelum lutut, ini disensor gitu ya, apa ya? Apa ya? Kelamin, Bu. Tapi kalau bahasa halusnya apa ya, Pak? Organ tubuh itulah gitu ya, dengan rasa syahwat nafsu birahinya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah ada kaki dengan rasa laku lampahnya. Itu adalah suatu sistem yang sering terikat. Ketika satu berbuat kejahatan atau berbuat hal yang tidak baik, maka berjamaahlah semua jati diri atau semua wujud diri itu ke jalan yang tidak baik. Ketika simpel saya kita ingin mencuri, maka penglihatanlah di sana yang berfungsi. Penglihatan dengan rasa melihatnya, melihat sesuatu, oh mau, kemudian langkah kaki melangkah, tangan meraba, itu menjadi satu kegiatan yang saling terhubung. Makanya tadi itu semua diri itu harus dibimbing oleh iman, Islam, dan ihsan. Maka ketika semuanya berjamaah, 3 yang bertanggung jawab dan 7 yang pelaksana, ketika kita kalikan 7 kali 3 adalah 9. 3 kali 7, Bu, mohon maaf, 21. 9. Ya. 3 tambah 7 itu 9. Gitu ya. Oh, nah, berarti tadi yang 3 itu yang perwujudan yang menjadi penanggung jawab diri, ada akal, ruh, dan juga jasad, ditambah 7 itu adalah yang pelaksana. Yang tadi itu ketika 3 ditambah 7 adalah 9. 3 ditambah 7 2 ditambah 7 adalah 9. Kemudian kita ketika ke-9 perwujudan itu dikaitkan dan ditanggung jawabkan dengan iman, Islam, dan ihsan yang 3, maka 9 kali 3 adalah 27 derajat. Itu seperti implementasi dari sholat berjamaah. Itu aja lah.
Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah maka kita harus ya Belum subuh. seperti itu. Secara sederhananya adalah kita harus berbuat baik berdasarkan apa-apa yang ada. Yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Itu adalah Al-Quran dan hadis itu memelihara setiap keimanan, juga kemudian keihsanan, dan juga kita berbuat baik yang benar dan harus betul, gitu ya, baik dan benar. Sebenarnya mohon maaf karena batas waktu gitu ya, sehingga mungkin pembuka rezeki dan lainnya mungkin di lain kesempatan. Mudah-mudahan Pak Kadis nanti harus lulus Pak. Ya. Nah itulah mungkin pembahasan ini, saya hanya baru bisa menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal diri, karena nanti potensi diri dan pembuka untuk rezekinya insya Allah akan disampaikan di lain kesempatan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf bila mana penyampaian yang saya sampaikan masih jauh dari apa yang Bapak Ibu kenankan, gitu ya. Mari izin kita tutup dengan saya, khususnya pemaparan saya ditutup dengan doa permohonan rezeki kepada Allah. Ya Allah, Allahumma sahirli khalaqaka wa rizqaka. Ya Allah, tundukkanlah semua makhluk kepadaku dan semua rezeki kepadaku. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aura kasih Pak sama Pak Yahya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Ikan hiu melambai-lambai, I love you, goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif.